Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9 MTSN Unifal yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pembelajaran online yang pertama, kita masih dalam masa pandemi, semoga ini nanti cepat bisa berakhir. Insya Allah besok kita sudah ada tatap muka, meskipun hanya 50%, semoga tetap semua dalam lindungan Allah. Oke. Untuk materi ini, sebelum kepada materi, kami perlu sampaikan bahwasanya untuk fikih kurikulum di MTSN Unifal Falah ini ya termasuk jamnya, termasuk jamnya ini nanti perlu kita ada banyak praktek, Nah, ini kalau dalam kondisi normal ini nanti kita perlu banyak praktek untuk fikih karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, materi yang pertama adalah tentang penyembelihan. Kurban dan akikah ini ya sudah biasa kita laksanakan dan biasa kita melihat, apalagi kemarin kita sudah melihat tentang penyembelihan itulah. Sebetulnya dalam penyembelihan itu apa sih Pak yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui? Nah, ini yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan penyembelihan. Ketentuan penyembelihan ini mencakup pada rukun, syarat penyembelihan, ya. Jadi syarat orang yang menyembelih, syarat alat yang digunakan untuk menyembelih, syarat hewan yang disembelih, ini nanti akan kita pelajari. Dan yang kedua, nanti akan menjelaskan hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan dalam penyembelihan. Ya. Oke, anak-anakku ya. Nah, ini yang akan pada pertemuan kali ini nanti yang akan kita bicarakan. Ya, ini poinnya adalah pada pengertian penyembelihan, hukum dan dalil penyembelihan, rukun, syarat, macam-macam, dan sunnah serta makruh dalam penyembelihan. Dan yang terakhir adalah tata cara penyembelihan. Oke ya, nah ini sudah kita sering lihat penyembelihan yang ada, tinggal kita menerapkan, mencocokkan dengan teori yang ada dengan praktek yang pernah kita lihat. Nah, syukur-syukur besok pada akhir bab ini nanti kita sudah ada tatap muka, sudah diperbolehkan, maka kita akan praktek menyembelih. Ya, minimal adalah menyembelih ayam. Ya, ayam. Oke, nah ini kita sudah menginjak pada pengertian dari penyembelihan. Pengertian dari penyembelihan. Jadi secara bahasa penyembelihan itu artinya adakah atau artinya pewangian, lezat, manis dan sempurna. Ya. Sedangkan menurut istilah ini adalah memutus. Ya. Tertutup ya. Memutus jalur pernafasan. Ya, jalur makan minum atau jalur nafas yang ada pada leher binatang dengan menggunakan senjata tajam atau pisau. Ya. Jadi memutus jalur makan, minum, dan pernafasan pada leher binatang dengan menggunakan pisau atau benda tajam yang lain. Nah, itu penyembelihan. Berarti ketika ada hewan mati tanpa melalui penyembelihan atau pemutusan pada leher binatang, itu namanya bangkai. Ya. Namanya bangkai. Atau hewan tersebut tuh dikasih makanan racun, akhirnya mati. Nah, itu berarti bangkai karena tidak melakukan melalui penyembelihan. Oke. Nah, lanjut ya. Maka penyembelihan itu harus dilakukan dengan baik dan benar ya.
Karena ya, dengan penyembelihan yang baik dan benar ini nanti akan pertama berpengaruh pada ini ya halal haram. Jadi nek lakoni iku tidak sesuai dengan ketentuan, ini bisa menyebabkan hewan yang kita sembelih itu haram dimakan ya. Nah, ketika penyembelihan itu kita lakukan dengan baik dan benar, maka hasil atau daging yang dihasilkannya pun juga akan bagus ya. Karena ini juga bisa berpengaruh karena sekadar berapakah darah yang keluar dari hewan tersebut, berarti daging yang dihasilkan ketika darahnya ini sudah tuntas, maka daging yang dihasilkan jelas itu lebih lezat, lebih baik karena minim dari kandungan darah yang ada pada daging tersebut. Untuk itu Kanjeng Nabi niki sudah jauh-jauh sebelumnya dulu sampun ngendikaaken ya dalam hadisnya ini. An Abi yang la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Teman setuhune Allah, sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Faida kotaltum fa'ahsinu al-kitlatana kuwi arep mateni apa-apa wae maka bagusilah. Wa idza dabahtum fa'ahsinu al-dzibata apabila kamu mau menyembelih maka sembelihnya dengan yang bagus. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya salah satu dari kamu ini menajamkan alat yang dipergunakan untuk menyembelih karena ini ini bisa meringankan atau mempercepat kematian sehingga mengurangi rasa sakit. Nah, ini bisa kamu buktikan ketika kalian ini sedang memegang PMS yang baru ya, tanpa sengaja ini terpeleset kepelet ya, kepelet. Lah kita ora krasa lara nalika kepelete ku dak krasa. Kok saged landhepe, nang bareng bar keluar darah. Nah, ini baru terasa perih. Nah, itu karena apa? Karena berarti ketika alat tersebut itu sangat tajam itu bisa mengurangi kadar sakit pada binatang tersebut. Okay. Nah, itu kita iso ngrasakno lara, bisa merasakan sakit itu karena kita masih hidup. Dan nek kewan umpama disembelih gamane ini luandep, nah terus mati kan berarti dia tidak merasakan atau rasa sakitnya ini terkurangi. Ya. Wal yurih dzabihatahu dan hendaknya hewan ini diberikan rasa rasa untuk istirahat ya, untuk masa keluare pecate nyawa. Nah, termasuk makruh dalam penyembelihan itu ketika kita mengamati orang menyembelih ya disembelih langsung dimasukkan ke dalam air panas. Jadi tidak ada masa istirahat, untuk binatang tersebut keluar nyawa. Nah, sing baiknya itu gimana? Ya dibiarkan biar klebek mati, ya itu yang bagus karena ada masa waktu untuk keluar pecate nyawa. Oke ya. Nah, hewan yang pada dasarnya ya semua binatang ya ini dihalalkan oleh Allah dikonsumsi oleh umat manusia melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Ya tentunya semua binatang itu ya binatang-binatang yang dihalalkan karena ada binatang yang tidak dihalalkan ya. Nah, nek sing dihalalno iku kudu disembelih kejaba loro yaiku ikan dan belalang. Ya uhillat selana maitatani wadamani fa ammal maitatani fal hutu wal jarad wa ammad damani fal kabudu wattihal. Di Kanjeng Nabi ngendikan telah dihalalkan bagi kita semua 2 bangkai dan 2 darah. Adapun bangkai tersebut 2 bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, wa amad damani adapun 2 darah yang dihalalkan bagi kita
kita, fal kabidu wa tihalu, yaitu kabid itu hati, tihal itu limpo. Ya, sing meh kaya ati itu ya. Sing penting ya, penting yaitu halal. Nah, itu karena itu termasuk cara anu adalah golongan darah, tapi darah itu pada dasarnya itu adalah haram, tidak boleh, akan tetapi hati dan limpo ini boleh. Oke, itu tentang penyembelihan. Sekarang kita akan melanjutkan pada rukun dan syarat penyembelihan ya. Rukun dan syarat penyembelihan. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi ya. Dalam penyembelihan tersebut, penyembelihan itu bisa dikatakan sah ketika memenuhi rukun dan syarat. Ya, karena kita tahu syarat itu bisa berpengaruh pada sah dan tidaknya penyembelihan ya. Rukun pun juga bisa berpengaruh. Nah, rukun pun juga demikian. Ketika rukunnya ini tidak terpenuhi, maka hasil sembelihan itu tidak halal bagi kita. Rukunnya apa Pak? Rukun penyembelihan Pak, ini rukun. Rukun yaitu pertama adalah orang yang menyembelih. Nah, yang kedua hewan yang disembelih. Nah, tiga, tujuan penyembelihan itu untuk apa? Dan yang keempat, alat untuk menyembelih. Nah, alat untuk menyembelih. Ya. Nah, ini orang rukun, ini rukun orang yang menyembelih. Syaratnya apa Pak orang yang menyembelih? Syaratnya dia itu adalah Islam atau ahli kitab. Ahli kitab itu kalau zaman dulu itu adalah orang Nasrani, ya, orang Yahudi itu ahli kitab zaman dulu, tapi untuk saat ini ahli kitab udah ada ya, Nasrani, karena Nasrani yang saat ini itu berbeda dengan Nasrani yang zaman dulu ya, Islam ya. Jadi syaratnya adalah orangnya Islam, berakal sehat, berarti wong sing akale ora sehat kok nyembelih itu berarti hasil sembelihannya tidak memenuhi syarat, berarti ora sah. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan baik buruk, itu halal, itu haram, itu kotor, itu tidak. Itu mumayyiz. Belum sampai pada balik. Jadi umpama katakanlah baliknya seseorang itu umur umur 15 tahun, ya berarti anak yang umur 12 tahun atau kelas 6 MI itu sudah bisa dikatakan mumayyiz. Boleh. Umpama menyembelih, hasil sembelihannya itu boleh. Yang kedua, syarat hewan yang disembelih. Ini hewan yang disembelih, ini rukun, ini syarat. Syaratnya adalah hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Ya, nek kewane wis mati ora oleh. Nah, senajan baru. Nah, contoh kamu pulang sekolah tanpa sengaja numbuk pitike gede jago, klepek-klepek terus mati klekek. Nah, lagi sediluk boeman, nah, terus diambilkan pisau disembelih, ya tidak boleh karena hewannya sudah mati. Ya. Yang kedua syaratnya lagi hewan tersebut halal, datnya dan cara memperolehnya. Di kewan sing disembelih itu kudune kewan sing halal. Asu disembelih nggone dhewe mboten halal karena datiyah asu itu haram, hewan yang haram. Dan ini yang tujuan ini adalah tujuannya dikonsumsi dengan ketentuan-ketentuan syarak. Artinya itu diniati tidak untuk berhala. Contoh umpama kalian jalan-jalan ke Bali, di situ di depan rumah di pura itu banyak ayam ya, ono ingkung. Nah, padahal penyembelihannya itu ditujukan untuk berhala. Nah, ini tetap haram bagi kita selaku umat Islam karena penyembelihan tersebut itu tidak melalui ketentuan-ketentuan syarak, tidak menyebut asma Allah, tidak untuk Allah Ta'ala. Jadi tapi untuk berhala. Jadi kita tidak boleh, wah mubazir iman Pak, dimakan aja bareng-bareng, ya tidak boleh. Ya, itu haram bagi kita. Ya. Sedangkan syarat alat untuk menyembelih, syaratnya ini alatnya tajam ya, tajam, terbuat dari besi, pokoknya selain dari kuku, selain dari tulang.
ya, selain dari kuku, selain dari itu tulang, ya. Nah, itu adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Oke. Nah, ini syarat-syarat tadi kesimpulannya. Dan tadi ini yang apa namanya secara nanti bisa kalian baca, ya bisa kalian lihat. Ini sudah saya rangkumkan, ya, sudah saya rangkumkan. Oke. Nah, ini tujuan penyembelihan, ya. Oke. Nah, ini syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, selain gigi, tulang, dan kuku. Nah, kalau dari batu Pak boleh, tapi jangan yang tumpul, kudune tajam. Karena syarat untuk menyembelih ini pertama adalah tajam, tidak tumpul, ya, dan tidak dari gigi, tulang maupun kuku. Hadisnya ada ma'an haradam wa dzikirasmullahi alaih fakulu laisasin wadzufer wasa'u haddisukum andalik ammasin fa'admun wa ammadzubru famutal habasyati, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan di situ disebutkan asma Allah, maka makanlah. Selain barang tersebut itu terbuat dari gigi, kuku, dan akan saya ceritakan tentang itu kepada kamu, bahwa gigi itu adalah termasuk tulang. Nah, sementara kuku itu adalah senjatanya orang Habsyi. Ya, ini pengendikannya Kanjeng Nabi. Oke. Nah, sekarang macam-macam penyembelihan, ada yang secara tradisional dan secara modern atau mekanik, ya. Kami kira ini ya cukup, ya. Jadi nanti bisa adik-adik ini bisa dibaca melalui slide ini, ya, bisa pandai, ya. Buku LKS yang kalian sudah punya itu bisa ditandai, ya. Yang penting-penting sehingga itu nanti akan memudahkan kalian dalam mengingat dan belajar, ya. Nah, secara penyembelihan, jadi penyembelihan itu ada yang secara modern, ada yang secara tradisional. Kalau tradisional ya seperti yang kita lihat itu, ya pertama disiapkan lubang penampungan, peralatannya disiap WC, binatangnya dibaringkan yang berada untuk menghadap kiblat, otomatis lambungnya berada di sebelah kiri. Lambung kiri ini berada di bawah maksud kami, ya. Leher binatang yang akan disembelihkan tuh diletakkan, ya, di atas penampungan darah, diadepno munggah ben gampang uli gorok Mbah Modin, ya. Kakinya ini dipegang kuat atau ditaleni. Nah, tentunya dengan membaca bismillah ketika menyembelih, ya. Nah, sampai pada otot-otot tadi, jalur makan minum ini bisa terputus. Nah, mekanik Pak, mekanik ini biasanya bisa kalian nanti lihat di video YouTube tentang penyembelihan secara mekanik, semuanya dikerjakan oleh mesin, ya, dikerjakan oleh mesin. Nah, tentunya yang minimal kalau mesin yang maca bismillah piye Pak, ya sing menggerakkan, ya, yang menggerakkan mesin tersebut, ya. Nah, itu cara penyembelihan binatang. Oke, ya. Nah, sunnah dalam menyembelih binatang Pak. Nah, sunnahnya adalah menghadap kiblat, ya, menyembelih pada pangkal leher, ya, menggunakan alat yang tajam, dan memotong 2 urat nadi, ya, urat nadi yang ada di leher binatang, ya. Baca sholawat, baca bismillah, ya. Oke. Nah, sementara kalau yang apa itu namanya, kalau makruh, makruh dalam penyembelihan, nah ini makruh dalam penyembelihan, ini biasanya itu penyembelihan yang sampai terputus. Nah, jadi sampai terputus itu hukumnya itu makruh, atau penyembelihan yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk keluarnya pecahnya nyawa. Seperti tadi, habis dipotong langsung dimasukkan ke dalam air yang panas, langsung mati. Jadi tidak ada
masa kelebek-kelebeknya, jadi tidak ada masa untuk keluar pecat nyawa. Ini juga makro. Menggunakan benda yang agak tumpul, ora patek landep, ini juga makro karena ini akan menyakiti binatang ya, tidak boleh. Oke, kami kira cukup pada pertemuan kali ini. Semoga semuanya nanti bisa diikuti. Mohon semua bagi putra-putri kami untuk tetap aktif dan untuk mengikuti pembelajaran secara online ini ya. Jadi meskipun nanti untuk ke depan, insya Allah besok kita sudah ada tatap muka meskipun hanya 50%. Nah ini nanti akan bisa jadikan sebagai obat bagi kita untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran secara online. Nah, kami kira cukup. Terima kasih. Sehat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.